Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, terutama mahasiswa media online Jimli School yang saya banggakan. Pada hari ini saya mendapat tugas untuk memberikan materi mengenai eksistensi naskah akademik dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah yang baik dan berkualitas. Kita tahu bahwa pendirian suatu negara itu selalu didasari oleh ide dan cita-cita atau harapan dari masyarakat negara itu sendiri. Nah, ide dan cita-cita itu dijelmakan dalam suatu tujuan bernegara yang ciri-cirinya dapat kita temukan pada setiap negara di konstitusi daripada negara itu sendiri. Ya. Nah, tujuan bernegara di Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan tujuan bernegara tersebut, salah satunya menggunakan instrumen hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Jimli Asidiki, bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Pemikiran inilah yang menjadi salah satu dasar dipilihnya gagasan negara hukum sebagai prinsip dasar bernegara di samping prinsip lainnya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Penyebutan secara tegas seperti ini menempatkan prinsip negara hukum sebagai konstitusional norm dan mengandung makna bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia, hukum harus dapat menampilkan wibawanya. Baik sebagai pengayoman, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana pendidikan untuk menyiapkan masyarakat Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Indonesia sebagai salah satu negara yang karena faktor sejarah dekat dengan sistem hukum Eropa kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum civil law, yang salah satu ciri utamanya adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau statutory law atau statutory legislation yang menurut Bagirmanan terutama akan menjadi sumber hukum penting, mengingat kelebihan yang demikian dibanding dengan kebiasaan, yaitu memberikan kepastian hukum yang nyata. Sejalan dengan Bagirmanan, Sacipto Raharjo juga menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tertulis memperlihatkan karakteristik suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam kejelasan dan kepastiannya. Sebagai ciri dari sistem statutory law, Jimli Asidiki mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan, antara lain: pertama, prinsip keadilan menghendaki agar hukum sudah lebih dahulu diketahui oleh umum sebelum hukum itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan diterapkan di pengadilan. Yang kedua, legislasi dapat dibuat dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus yang belum terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum modern tidak lagi sekedar menciptakan kodifikasi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan,
yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan juga sebagai modifikasi atau perubahan dalam kehidupan. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan peraturan perundangan yang posisinya tidak lagi di belakang dan kadang-kadang ketinggalan. Tetapi peraturan perundangan diharapkan dapat berada di depan dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kondisi demikian yang disebut sebagai peraturan perundangan bersifat visioner, yakni menjangkau jauh ke masa yang akan datang. Mengingat fungsinya yang besar, peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi sekaligus tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan sistem hukum nasional sehingga tidak berlebihan ketika Dewa Gede Atmaja mengemukakan bahwa produk hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan merupakan pilar pembangunan hukum nasional. Di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu jenis perundang-undangan yang memiliki fungsi besar dalam mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum tertulis yang berkualitas. Hal ini dapat dimengerti mengingat materi muatan undang-undang yang berisi: pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perintah atau undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan atau yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa undang-undang merupakan penjabaran materi Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menjadi acuan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Fungsi undang-undang mewujudkan sistem peraturan perundangan yang berkualitas dapat dicapai jika undang-undang yang dibentuk adalah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai good legislation. Sebaliknya, fungsi yang besar tersebut akan menjadi ancaman terhadap rusaknya sistem peraturan perundang-undangan yang berdasarkan sistem hukum nasional manakala masih banyak terdapat undang-undang yang bermasalah. Idealnya, keberadaan undang-undang berbanding lurus dari segi kuantitas dan kualitas. Namun, dewasa ini bermunculan berbagai fakta yang sulit dibantahkan bahwa tidak sedikit undang-undang masih sangat jauh untuk dikatakan baik atau sering diistilahkan dengan undang-undang bermasalah. Undang-undang akan dikatakan bermasalah manakala, pertama, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak berlaku efektif di tengah masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Dan yang keempat, undang-undang tidak mendukung upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam proses pembangunan nasional. Berbagai penelitian, hasil kajian ilmiah dan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bukti nyata bahwa undang-undang yang dibentuk masih jauh dari yang diharapkan. Data Mahkamah Konstitusi memperlihatkan sejak lembaga yudikatif ini dibentuk pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, sudah 779 kali pengujian undang-undang MK. Nah, dari sejumlah itu, sebanyak 121 diantaranya dikabulkan atau dibatalkan oleh MK. Hal ini dengan memperhatikan data tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai bahwa banyaknya permohonan dan dikabulkannya permohonan tersebut menandakan rendahnya kualitas produk legislasi DPR. Dan sebagian besar undang-undang tersebut
melanggar nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimanakah untuk membentuk peraturan perundangan yang berkualitas? Berbagai persoalan sekitar rendahnya kualitas undang-undang, sebagaimana kami uraikan di atas, dapat dicegah dan diperbaiki apabila dalam pembentukannya terlebih dahulu dilakukan melalui pengkajian dan penelitian ilmiah secara mendalam. Sehingga hasil kajian tersebut menunjukkan apakah permasalahan hukum yang dihadapi solusinya diperlukan pembentukan undang-undang, dan jika diperlukan, materi yang bagaimanakah idealnya diatur di dalam undang-undang tersebut. Yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam pelaksanaannya dapat berlaku efektif di tengah masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan penerimaan dari masyarakat karena berpihak kepada masyarakat. Dan yang keempat, undang-undang tersebut dapat mendukung upaya menciptakan iklim usaha dan imitasi yang kondusif dalam proses pembangunan nasional. Kajian dan penelitian inilah yang kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan naskah akademik. Profesor I. Gede Panca Astawa berpendapat bahwa naskah akademik sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundangan ketika dihadapkan pada problematika peraturan perundangan selama ini yang selalu dinilai tidak responsif, tidak egaliter, tidak futuristik, dan secara umum tidak berkualitas. Menurutnya, solusi terhadap persoalan ini adalah dengan melakukan riset ilmiah. Melalui naskah akademik, setiap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang mendapatkan sentuhan ilmiah, yang outputnya dapat menghasilkan undang-undang dan atau rancangan peraturan daerah yang lebih berkualitas dan dapat dikategorikan sebagai good legislation. Pentingnya keberadaan naskah akademik juga diakui oleh Bagirmanan. Menurutnya, pada tahap penyusunan naskah akademik itulah dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis mendapat sentuhan pengkajian secara mendalam. Profesor Jimli Asidiki menjelaskan, pentingnya naskah akademik dalam pembentukan undang-undang menurutnya sebagai suatu hasil kajian yang bersifat akademik. Tentunya, naskah akademik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartean, dan sebagainya. Dengan naskah akademik dapat dilihat bahwa setiap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam, atau dengan kata lain, keberadaan naskah akademik di samping terpenuhinya syarat-syarat lainnya diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang berkualitas, berlaku efektif, bersifat visioner, dan berorientasi menyelesaikan masalah hukum, bukannya justru menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Nah, bagaimanakah untuk membentuk suatu peraturan perundangan yang baik dan berkualitas? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, dalam struktur, ketepatan dalam struktur. Yang kedua, pertimbangan dasar hukum, bahasa, dan pemakaian huruf. Juga ada syarat memenuhi tanda baca yang benar, kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis,
dan peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan atau applicable dan menjamin kepastian. Eksistensi naskah akademik dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada dua aspek yang harus dipenuhi. Pertama yaitu dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya itu harus dilandasi pada landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan ditambah dengan teknik perancangan. Nah, teknik perancangan ini meliputi dua tahap, yaitu tahap penyusunan atau penggunaan naskah akademik dan tahap perancangan. Landasan yuridis ini meliputi adanya kewenangan. Siapa yang membentuk undang-undang? Kalau di Indonesia itu adalah DPR dan pemerintah, ya. Kesesuaian bentuk, jenis dengan materi yang diatur. Apakah ini harus diatur dengan undang-undang atau apakah ini materinya cukup diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan yang ada di bawahnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengikuti tata cara tertentu. Yang keempat, sebagai landasan yuridis adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan landasan sosiologisnya, ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah yang dihadapi. Dengan dasar sosiologis, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Dan landasan filosofisnya ini harus sesuai dengan cita hukum atau Rex Haidi atau Pancasila. Kalau di Indonesia itu kita kenal dengan Pancasila. Adapun teknik perancangan dalam penyusunan naskah akademik pada tahap ini, dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis termasuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas yang relevan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan mendapatkan pengkajian secara mendalam. Tahap perancangan mencakup aspek-aspek prosedural dan penulisan rancangan undang-undang. Asas-asas pembentukan perundang-undangan menurut Hamid At-Taimimi. Asas formal. Ini ada asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas materi muatan yang tepat, asas organ atau lembaga yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas materialnya, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. Asas sesuai dengan hukum dasar negara, dan asas-asas yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Menurut Undang-Undang 12, Pasal 5 dan Pasal 6, asas-asas pembentukan dan materi muatan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan undangan yang baik adalah, pertama, adanya kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Ini hampir sama dengan pendapat Hamid At-Taimimi. Adapun materi muatan peraturan perundangan yang harus mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keseharusan, dan keselarasan. Ini adalah asas-asas pembentukan dan materi muatan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya, pertama,
Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Pengertian naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten garing kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik dalam pembentukan undang-undang, ya, ini diatur dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang 12 2011, yaitu rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Kata harus menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban untuk menyusun naskah akademik dalam merumuskan rancangan undang-undang. Namun kata harus ini biasanya dimaksudkan adalah pada saat mengajukan rancangan undang-undang atau raperda itu disertai naskah akademik. Kata disertai belum menunjukkan bahwa kapan naskah akademik itu dibuat. Idealnya dalam menyusun rancangan peraturan itu naskah akademik itu dulu disusun. Dikaji dulu materinya, diteliti dulu materinya yang akan dituangkan dalam rancangan undang-undang. Nah, berdasarkan naskah akademik itulah baru disusun rancangan undang-undangnya. Namun dalam praktek yang sering kami temukan di lapangan, bahwa terlebih dahulu rancangan undang-undang yang dibuat, baru dibuat naskah akademiknya. Walaupun pada saat pengajuannya itu disertai antara rancangan undang dengan naskah akademik. Ini memang diperlukan suatu ketegasan bahwa dalam setiap rancangan undang-undang itu pembentukannya harus didasarkan pada hasil kajian atau penelitian yang dituangkan dalam naskah akademik. Dengan ketentuan yang tegas ini sebagai suatu prosedural dalam pembentukan peraturan undangan, sehingga tidak ada satu rancangan undang-undang pun yang dibuat tanpa didasari oleh hasil kajian dan penelitian. Jika hal ini dilanggar, ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Mahkamah Agung, bahwa yang dapat di judicial review itu tidak hanya dari segi material atau substansi dari rancangan daripada undang-undang itu, tapi juga yang dapat di judicial review dari segi proseduralnya. Kalau dari segi prosedur itu tidak dipenuhi, itu juga ada pemangku kepentingan yang bisa mengajukan judicial review. Bahkan kalau yang di judicial review itu materinya, paling yang dibatalkan oleh MK itu hanya pasal tertentu atau ayat tertentu yang dibatalkan oleh MK. Tapi kalau dari segi prosedural yang tidak dipenuhi, itu satu undang-undang bisa dinyatakan batal oleh MK. Ini seharusnya ditegaskan dalam peraturan-peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyusun rancangan undang-undang itu betul-betul harus didasari oleh naskah akademik atau hasil penelitian daripada materi itu. Itu yang pertama. Selanjutnya, naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya, mengenai naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Ini diatur dalam pasal 56 ayat 2. Yang mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Ketentuan ini sebetulnya bisa membuat menjadi rancu, ya. Karena yang membentuk undang-undang atau peraturan daerah itu adalah DPRD dan pemerintah daerah. Bisa saja antara DPRD dengan pemerintah daerah ini berbeda pendapat. DPRD mengatakan bahwa ini harus dengan naskah akademik. Tapi karena bunyi pasal seperti ini yang disiapkan oleh pemerintah itu hanya penjelasan atau keterangan. Nah, hal ini akan menjadi suatu perdebatan mana yang akan digunakan. Naskah akademik atau penjelasan atau keterangan. Oleh karena itu, suatu hal yang perlu kita tegaskan seharusnya, bahwa untuk rancangan peraturan daerah pun, apakah itu harus didasarkan pada
penjelasan atau keterangan atau kepada naskah akademik. Ini harus ditegaskan di dalam peraturan pembentukan peraturan perundangan seharusnya. Sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran antara DPRD dengan pemerintah daerah yang akibatnya ini dapat mengakibatkan menjadi terhambatnya lahirnya suatu peraturan daerah yang pada dasarnya memang sudah dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian di pasal 63, ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten kota. Dengan demikian, ketentuan pasal 56 ayat 2 berlaku pula untuk perda kabupaten dan kota. Jadi, untuk perda provinsi, perda kabupaten dan kota, itu kalau menurut Undang-Undang 12 2011, itu harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Yang ini yang di daerah ini menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Penyusunan naskah akademik dalam pembentukan perda bersifat fakultatif. Inilah pilihan tidak wajib. Sifat fakultatif di sini dimaknai sebagai kebebasan bagi pembentuk perda untuk memilih menyusun atau tidak menyusun NA. Nah, ini yang di lapangan kadang-kadang berbeda antara DPRD dengan pemerintah daerah. Saya ingin menyampaikan sistematika naskah akademik yang sebetulnya ini sudah ada di lampiran Undang-Undang 12 2011. Ini ada bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik dan metodenya. Bab 2 ini adalah kajian teoritis dan empiris, ya. Ini memuat kajian teoritis, kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan perundangan yang akan dibentuk. Bab 3 ini memuat evaluasi dan analisis peraturan perundangan yang terkait. Jadi kondisi hukum yang ada, ya, status dari perundangan itu dievaluasi, ya. Keterkaitan dengan undang-undang dan peraturan baru dengan peraturan undangan yang lain, ya. Harmonisasi secara vertikal horizontal. Vertikal artinya harmonisasi antara undang-undang dengan undang-undang dasar dan Pancasila. Secara vertikal itu antara undang-undang dengan undang-undang yang lain. Ini bagaimana gambaran tingkat sinkronisasinya, menggambarkan melalui harmonisasi, ya, peraturan perundangan yang ada. Bab 4 memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ini hasil kajiannya, ya. Dan bab 5 jangkauan jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Bab 6 penutup ini membuat kesimpulan dan saran dan juga dibuat daftar pusaka lampiran. Naskah akademik yang baik dan berkualitas. Jadi selain dalam menyusun rancangan undang-undang itu harus berdasarkan naskah akademik, oleh karena itu sebagai dasar ini juga harus disusun dengan baik, ya. Artinya naskah akademik yang baik dan berkualitas adalah naskah hasil penelitian atau penelitian ilmiah, baik dari segi proses penyusunannya maupun penggunaannya, yang sesuai dengan peraturan perundangan dan teori pembentukan peraturan perundangan. Agar naskah akademik dapat menjalankan fungsinya untuk menghasilkan peraturan yang baik dan berkualitas, maka naskah akademik harus baik dan berkualitas. Jadi harus nanti lembaganya siapa yang bentuk naskah akademik ini dan objektivitasnya ini harus dijaga agar naskah akademik itu baik dan berkualitas. Nah, prinsip-prinsip dalam menyusun naskah yang baik dan berkualitas. Ini ada prinsip atau syarat penyusunan. Pertama itu bisa ditinjau dari segi material dan formil, ya. Dari segi material ini memuat materi muatan NA dan formatnya, format naskah akademik itu seperti apa, sebagaimana yang sudah dituangkan dalam lampiran Undang-Undang 12 2011. Dari segi formil ini ada penyusunan naskah akademik dan penggunaannya.
Penyusunan ini terdiri dari kapan itu naskah itu disusun, ya. Terus lembaga apa yang menyusun naskah akademik itu. Syarat material berkenaan dengan materi muatan dan format NA. Syarat material berkenaan dengan materi muatan NA. Perihal ini diatur pada lampiran 1 Undang-Undang 12 2011 dan lampiran 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011 untuk peraturan daerah, ya. Nah, syarat formil, ya, ini berkenaan dengan aspek penyusunan dan penggunaannya, yaitu syarat formal tidak hanya berfokus pada teknik atau tata cara penyusunan naskah akademik semata, melainkan meliputi pula prosedur penyusunan dan penggunaan naskah akademik dalam satu rangkaian kegiatan pembentukan peraturan perundangan hingga disahkan. Syarat penyusunan, syarat ini meliputi dua aspek pokok, yaitu waktu yang tepat atau ideal untuk menyusun. Jadi bukan setelah rancangan undang-undang disusun, tapi sebelum rancangan undang-undang itu disusun. Dan tim penyusun. Tim penyusunnya ini harus bersifat independen, bukan sebagai pemrakarsa yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Ini harus memang orang-orang yang atau tim yang tidak terikat apapun, ya. Syarat yang kedua, penggunaan. Syarat ini berkaitan dengan bagaimana mempergunakan NA yang telah disusun tadi, baik dalam proses pembentukan undang-undang maupun perda. Kalau naskah akademik itu yang dibuat itu baik dan berkualitas, ini seharusnya harus mengikat DPR pada saat pembahasannya di DPR. Karena apa? Karena pasal-pasal dan ayat-ayat yang disusun itu memang berdasarkan kajian yang ada di naskah akademik. Kajian yang mendalam. Tapi kalau dia itu tidak berdasarkan kajian, ini yang terkadang pembahasan di DPR itu alot, berbelit-belit. Karena berbagai macam masukan yang tidak didasari pada penelitian yang mendalam itu berkembang dan muncul di dalam pembahasan itu. Tapi kalau suatu rancangan yang didasari oleh naskah akademik, ya, asbabun nuzulnya itu sudah diteliti secara mendalam, sulit bagi DPR sebetulnya beralasan untuk mengubah pasal-pasal itu. Karena biasanya pendapat-pendapat itu adalah pendapat-pendapat yang sifatnya itu adalah bukan berdasarkan kajian atau penelitian. Nah, ini biasanya kalau seperti ini akan mempermudah dan mempercepat pembahasan di DPR. Mungkin dalam menyusun naskah itu perlu waktu lama. Tapi tidak apa, asal nanti pada saat pembahasan di DPR itu bisa lebih cepat. Karena DPR, karena pasal-pasal yang ada di rancangan undang-undang itu sudah berdasarkan kajian dan penelitian yang mendalam sebelumnya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi pembahasan di DPR, baik oleh DPR maupun pemerintah untuk menanggapi daripada rancangan undang-undang itu, ya. Nah, waktu yang tepat atau ideal untuk menyusun naskah akademik. Naskah akademik seharusnya disusun sebelum rancangan undang-undang atau raperda terbentuk. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan setelah RUU atau raperda, meskipun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun secara fungsional kurang memberikan arah pengaturan rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah. Bahkan dalam hal tertentu, dapat dinyatakan bahwa penyusunan naskah akademik yang demikian hanyalah bersifat formalitas belaka dan sekadar memberikan justifikasi akademis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap rancangan yang telah disusunnya. Nah, mengenai kelembagaan, siapa yang menyusun naskah akademik? Seharusnya ini dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya oleh perguruan tinggi atau konsultan. Penyusunan naskah akademik lebih baik atau idealnya disusun oleh pihak ketiga, tujuannya agar mendapatkan kajian ilmiah yang lebih objektif, menghindari konflik kepentingan bagi penyusunnya. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundangan untuk membentuk perundangan yang baik dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pembahasan sore ini cukup menarik
terkait masalah bentukan apa Naskah akademik. naskah akademik dalam pembentukan peraturan undang-undang. Nah, tadi mungkin dari panjang lebar itu dijelaskan terkait naskah akademik yang akan bermuara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi sempat Bapak katakan juga bahwa untuk mencapai suatu keadaan yang independen agar undang-undang itu bisa tidak ada gitu kepentingan yang ada di dalam itu ada. Jadi dibentuk ke suatu tim gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bisa tercipta kerja yang independen dalam tim tersebut, sedangkan secara praktek itu mereka dekat gitu dengan tokoh-tokoh politik yang ada di DPR atau di pemerintahan, di eksekutif. Nah, bagaimana ini menurut pendapat Bapak? Apakah posisi ideal tadi itu mungkin tercapai, sedangkan kemungkinan adanya intervensi kemungkinan itu ada? Bagaimana menurut Bapak? Ya, baik. Jadi pendapat saya, ya, ini memang naskah akademik ini harus disusun atau dibuat oleh pihak ketiga. Ada satu lembaga yang seharusnya yang mempunyai kewenangan untuk atau bertugas untuk penyusunan naskah akademik. Baik itu rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari DPR. Jadi yang sekarang ini terjadi adalah RUU yang berasal dari pemerintah itu yang menyusun naskah akademik adalah dari pemerintah. Demikian juga kalau yang dari DPR itu di DPR. Sehingga sulit untuk melakukan harmonisasi antara yang disusun oleh DPR dan yang disusun oleh pemerintah. Nah, kalau ada satu lembaga yang khusus bertanggung jawab atau mempunyai tugas untuk penyusunan naskah akademik ini nanti dari rancangan undang-undang yang sudah tersusun di program legislasi nasional, itu nanti sebelum masuk kepada pembahasan masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahunan, itu kan harus sudah lengkap, ya. Pertama naskah akademiknya, kedua rancangan undang-undangnya sudah dibahas antar kementerian ya untuk pemerintah, antar fraksi untuk DPR, dan sudah diharmonisasikan. Ini baru dimasukkan kalau sudah lengkap ini baru dimasukkan dalam prioritas legislasional tahunan yang ini untuk segera dibahas. Nah, pada saat ini disiapkan nyusun naskah akademik, itu nanti lembaga ini akan menyusun naskah akademik yang tidak dilakukan sendiri oleh lembaga itu. Dia hanya melihat nanti ini bisa meng-hire pihak ketiga untuk menyusun itu. Jadi si pihak ketiga ini tidak berhubungan langsung baik dengan DPR maupun dengan pemerintah. Dia berhubungan hanya dengan lembaga ini saja, ya. Misalnya contohnya kalau saya katakan lembaga ini misalnya BPHN. BPHN yang mendapatkan tugas untuk penyusunan naskah akademik, ya, baik itu untuk RUU yang berasal dari DPR maupun pemerintah. Nah, nanti lembaga inilah yang akan meng-hire pihak ketiga. Anggarannya pun terpisah. Dia jangan dijadikan satu dengan anggaran untuk menyusun rancangan undang-undang. Dia khusus anggaran untuk menyusun naskah akademik. Karena apa? Karena dari hasil kajian, dari rancangan undang-undang yang sudah tercantum di program legislasi nasional itu, yang akan dikaji lebih mendalam materinya, itu belum tentu nanti rekomendasinya harus dibentuk rancangan undang-undang. Bisa saja hasil kajiannya itu dari permasalahan hukum yang yang diminta untuk dikaji, bisa saja rekomendasinya itu tidak harus dibentuk dengan undang-undang. Mungkin cukup dengan PP, atau mungkin cukup dengan Perpres, atau bahkan mungkin tidak perlu diatur. Itu kalau kajiannya betul-betul objektif, ya. Jadi tidak harus setelah disusun naskah akademik itu rekomendasinya dibentuk rancangan undang-undang. Itu tidak harus begitu. Jadi hasil kajiannya itu memang benar-benar independen. Dia itu tidak akan, kalau dia dilakukan oleh suatu lembaga tertentu, ya,
yang lembaga ini yang akan meng-hire pihak ketiga untuk menyusunnya. Saya kira ini akan sulit diintervensi oleh baik dari kalangan DPR maupun dari kalangan pemerintah. Yang hasilnya ini yang akan benar-benar penyusunan naskah akademiknya juga harus baik gitu istilahnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar naskah akademik, tapi penyusunannya ini harus baik dan benar, sehingga akan menghasilkan naskah akademik yang baik dan benar. Nah, naskah akademik inilah nanti akan menjadi acuan dalam pembahasan di DPR. Ini setiap pasal ayat yang dibuat berdasarkan naskah akademik ini akan mewarnai pasal-pasal atau undang-undang rancangan undang-undang yang dibahas di DPR. Sekira itu. Jadi ini tidak akan terintervensi baik oleh DPR maupun pemerintah. Itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin mohon menambahkan Pak, kalau terkait itu kan di tingkat pusat ya. Ya. Bagaimana kalau di tingkat daerah? Tingkat daerah kan ada dinas-dinas, Pak. Ada dinas-dinas yang dinasnya juga hampir sama kan, ini dengan di pusat ya. Ada dinas perhubungan, ada dinas PU. Itu misalnya ingin membentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya. Itu nanti ada dinas agama nanti di sana, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Ini nanti ada dinas PU, ada dinas kehutanan, segala macam. Itu sama Pak bangunannya. Jadi baik di pusat maupun di daerah itu yang disebut dengan instansi terkait. Kalau di pusat itu kementerian atau lembaga, ya kalau di daerah itu ada dinas-dinas. Hampir sama itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Berapa lama suatu undang-undang diharmonisasikan? Ini tergantung substansinya. Harmonisasi itu adalah tahap akhir sebelum itu diajukan kepada Presiden. Kalau undang-undang itu untuk disampaikan kepada DPR, kalau PP atau Perpres itu untuk ditetapkan oleh Presiden. Nah, harmonisasi itu tahap-tahap. Sebelum harmonisasi itu ada forum namanya pembahasan antar kementerian. Sebetulnya sama forumnya ya, antara forum pembahasan antar kementerian dengan forum harmonisasi. Yang terkait ya anggota yang membahas itu wakil-wakil dari kementerian terkait itu sama. Cuma kalau di antar kementerian, pembahasan antar kementerian itu yang memimpin adalah Pemrakarsa. Nah, kalau yang memimpin Pemrakarsa daripada rancangan undang-undang itu biasanya di forum-forum pembahasan itu dia lebih dominan dibanding peserta rapat yang terdiri dari wakil-wakil kementerian atau lembaga lain. Sehingga wakil-wakil dari kementerian atau lembaga lainnya agak sungkan untuk memberikan pendapat yang berbeda ya daripada pendapat Pemrakarsa itu sendiri. Nah, ini kan artinya bahwa belum ada harmonisasi ya, belum harmonis antara rancangan undang-undang yang akan dibentuk itu dengan pendapat-pendapat atau masukan dari wakil-wakil kementerian atau lembaga yang lain yang biasa ini kaitannya dengan kewenangan ya. Biasanya suatu peraturan itu berkaitan dengan kewenangan-kewenangan kementerian yang lain. Contohnya PP tentang pengelolaan sumber daya air, ini Pemrakarsanya adalah Kementerian PU.
Nah, sumber daya air ini kan ada juga yang yang ada di tengah hutan. Nah, ini bagaimana kewenangan perizinannya dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Kita tahu bahwa pengelolaan sumber daya air itu adalah dari hulu sampai hilir, itu hanya satu, yaitu PU. Nah, kalau yang ada di hutan, berarti itu juga harus izinnya PU. Nah, ini yang terkadang kehutanan ini tidak sependapat dengan ini, ya. Waktu nyusun RPP-nya itu perbedaan pendapat ini sangat kental sekali, sehingga ini pembahasannya bisa berlarut-larut. Jadi karena ego sektoral itu bisa berlarut-larut di harmonisasi. Nah, kalau kita menghadapi hal yang demikian, itu kami biasanya adakan pembahasan bilateral, ya, antara PU dengan kehutanan, kami sebagai fasilitator, ya. Nah, ketemu pada saat itu bahwa tetap sesuai Undang-Undang 7 mengenai sumber daya air, bahwa yang punya kewenangan perizinan itu adalah PU. Namun PU sebelum mengeluarkan perizinan itu harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Kehutanan. Nah, dengan rumusan seperti ini bisa diterima kedua belah pihak. Nah, ini pembahasan untuk menemukan ini salah satu saja, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ego sektoral, ini sehingga pembahasan harmonisasi itu cukup lama. Yang kedua, kadang-kadang yang hadir di dalam pembahasan itu berganti-ganti. Wakil yang pertama menyetujui, pembahasannya kedua ganti orang, tidak setuju, ini kita bahas lagi, ya. Ini yang kadang-kadang bisa membuat pembahasan itu berlarut-larut. Tapi sekarang kita sudah mempunyai suatu pola, ya, bagaimana agar harmonisasi ini bisa berjalan dengan cepat. Itu kami melakukan sistem jemput bola istilahnya. Jadi sebelum masuk ke harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, kami itu ikut terlibat secara intensif di pembahasan antar kementerian yang diselenggarakan oleh Pemprakarsa. Di situ kalau memang belum ada kesepakatan, itu kita tidak sampaikan ke pembahasan di harmonisasi. Kita upayakan adanya kesepakatan di PAK. Hasilnya itu nanti diparap oleh peserta. Nah, kalau sudah demikian, biasanya di harmonisasi cukup sekali 2 kali pembahasan karena kita hanya klarifikasi. Tapi memang kadang-kadang di tingkat pembahasan antar kementerian itu tidak terjadi kesepakatan. Di harmonisasi pun demikian. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi yang demikian? Ini biasanya kita naikkan pembahasan ini ke tingkat menteri yang dipimpin oleh menteri koordinator sesuai dengan bidangnya. Kalau yang berkaitan dengan perekonomian itu nanti Menko Perekonomian. Berkaitan dengan kesejahteraan itu Menko Kesra. Dengan politik itu Menko Polhukam. Nah, ini nanti isu-isu yang belum ada kesepakatan itu dibahas di tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko, yang dihadiri oleh menteri-menteri terkait yang terkait dengan itu. Nah, kadang-kadang di tingkat menteri pun itu tidak putus, tidak terjadi kesepakatan. Nah, ini kalau terjadi seperti ini kita naikkan lagi ke tingkat ratas, rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh presiden. Nanti biar presiden lah yang memutus siapa apa yang akan diambil, langkah-langkah apa dari perbedaan antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Nah, ini sekali lagi kalau kembali kepada berapa lama suatu undang-undang diharmonisasikan, itu sekarang ini paling lama itu 1 bulan, paling lama. Karena kadang-kadang kalau memang di pembahasan antar kementerian itu sudah tidak ada masalah, di harmonisasi ini tinggal klarifikasi saja. Rapat sekali kita undang anggota-anggota yang duduk dalam panitia antar kementerian, kita tanyakan bahwa ini sudah tidak ada masalah, kalau sudah kita klarifikasi, tidak ada masalah, itu selesai. Cukup sekali. Kalau yang masih banyak permasalahan, ya, terutama biasanya yang kaitan dengan kewenangan, ini yang memang butuh waktu yang cukup lama. Tapi kami dibatasi, ya, itu paling lama dari UKP 4 itu 4 bulan. 4 bulan itu harus selesai. Kalau tidak selesai, ya, jadi selesainya itu bisa selesai harmonisasi, bisa juga tidak putus, kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat pembahasan antar kementerian. Itu harmonisasi yang kami lakukan. Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.